14 Februari 2024. Alhamdulillah prosesnya sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan kami bisa memenangkan kursi sesuai dengan perintah yang sudah dikeluarkan oleh para sepuh kami. Karena partai ini milik para kiai, partai ini milik para masyayikh, para ajengan, para habaib, dan kami diperintahkan untuk memenangkan minimal 12 kursi di Kabupaten Purwakarta. Hari ini kami sudah punya fraksi sendiri dan wakil ketua DPRD dengan 6 kursi di Purwakarta. Insya Allah ke depan di setiap dapil kami menargetkan menambah 1 kursi lagi menjadi 12 kursi. Karena kami mempunyai misi. Yang pertama, kami harus meningkatkan fasilitasi atas kegiatan lembaga pendidikan dan kelembagaan keagamaan. Yang kedua, kami diharapkan bisa melakukan fasilitasi ruang inovasi dan kreasi bagi generasi milenial di Purwakarta. Yang ketiganya, kami juga diperintahkan untuk bisa memberikan fasilitasi peningkatan bagi tingkat produktivitas usia produktif di Purwakarta. Ke depan, kami berharap bahwa setiap orang yang berusia produktif di Purwakarta itu mendapatkan penghasilan minimal 2 juta. Kita bukan hanya akan membuka lowongan kerja, tapi kita akan mendidik seluruh generasi usia produktif untuk menjadi generasi kreatif, generasi inovatif, dan generasi yang bisa mengeluarkan ide-idenya untuk kebaikan bersama. Kita akan memberikan fasilitasi alat-alat produksi dan pengetahuan teknis kepada mereka. Karena tantangan ke depan bukan lagi manusia melawan manusia, tapi manusia melawan mesin dan artificial intelligence. Ini yang akan kita hadapi ke depan dan kita harus persiapkan generasi kita. Yang selanjutnya sudah berjalan, kami sudah memberikan beasiswa hampir kepada 700 orang mahasiswa di Purwakarta, dan itu free, bahkan diberikan living cost. Kita memfasilitasi itu seluruh desa yang ada di Purwakarta. Ke depan kita akan menambah kuota itu dan mudah-mudahan per tahunnya kita bisa tambah menjadi di atas 500 orang per tahun. Sehingga setiap desa minimal bisa mengirimkan 2 atau 3 calon sarjana yang bisa menjadi pendamping dan pemberdaya masyarakat. Karena apa? Yang terakhir, kita akan menjadikan desa di Purwakarta menjadi sentrum ekonomi dan ketahanan pangan. Karena kita tidak mau perkembangan, kemajuan, dan perputaran uang dan sumber daya itu hanya berada di perkotaan. Kita harus geser seluruh perkembangan, seluruh pembangunan, dan persiapan bagi keberlangsungan masyarakat kita itu melalui kantong-kantong yang tersedia hari ini, yaitu pedesaan. Kita linkage dengan visi dan misi DPP PKB, terutama ketum kami yang insya Allah besok akan menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024. Beliau mengatakan dan menjamin bahwa kalau misalkan Gus Muhaimin Iskandar terpilih menjadi Presiden, beliau akan menambah dana desa menjadi 5 miliar per desa. Dan itu bisa menjadi sebuah revolusi pembangunan yang terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan semua ini bisa menjadi ikhtiar kita untuk melakukan perbaikan bagi negara dan bangsa ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, untuk sekarang kan sudah ada beberapa kader partai yang duduk sebagai anggota DPR. Apakah mencalonkan kembali, Ketua? Dari 6 anggota Dewan, 5 orang mencalonkan kembali.
Yang pertama, Bu Neng mencalonkan kembali menjadi anggota DPR RI. Insya Allah mohon doanya kepada senior kami, Dapil Subang, Sumedang, dan Majalengka. Beliau akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI. Yang sisanya, yang 4, insya Allah akan mencalonkan kembali di Dapil daerah tingkat 2 Kabupaten Purwakarta. Yang 1, orang tua kami, sepuh kami, karena beliau sudah 84 tahun, beliau akan menjadi sosok guru kami untuk mendidik para anggota dewan yang lainnya dan mengawal, melakukan supervisi, karena beliau masih ingin ikut terlibat tapi tidak mau mencalonkan diri. Abah bagian ngawal. Nah, itu Haji Ahmad dari Dapil 3 tidak mencalonkan kembali, dan kebetulan Bapak Hidayat STHI mencalonkan kembali untuk menggantikan beliau di Dapil 3. Pikir Pak, untuk bacalek yang didaftarkan itu jumlahnya 100% atau enggak gitu? Kemudian bacalek kami punya mekanisme silon tersendiri secara internal. Di internal kami yang masuk silon itu 69 bacalek, tapi karena PKPU mencantumkan harus memenuhi kuota kursi yaitu 50, maka yang kami daftarkan di sini adalah 50 bacalek sesuai dengan kuota kursi yang ada di Kabupaten Purwakarta. kira-kira untuk keterwakilan berapa persen komposisi kaum milenial? Komposisi caleg milenial kita hampir 40%. Di bawah 35 tahun, bahkan itu masuk di angka 60%. Ini kita masih muda-muda. Izin betul. Itu untuk apa? Pengunduran diri Bang Ijo bisa dijelaskan kenapa, bagaimana bisa mengundurkan diri PKB? Terkait dengan itu adalah persoalan hak politik masing-masing orang. Kita adalah partai terbuka, nasionalis religius nasionalis, dan kita membuka pintu bagi siapapun. Sesungguhnya kami mengundang dan beberapa kali meminta bacalek-bacalek dari berbagai komunitas, berbagai agama dan suku serta ras untuk bisa mendaftarkan diri di partai PKB. Karena partai PKB adalah partai religius nasionalis yang juga bisa menjadi tempat berlabuhnya bagi siapa saja, dan hak politik siapa saja untuk masuk dan keluar ke partai manapun yang beliau inginkan. Ini terkait dengan hak politik. tidak ada masalah secara internal. Gak ada sama sekali. Mencapai optimisme apa yang disampaikan? Optimisme dengan jejaring yang kita punya, karena kita sudah punya jejaring sampai tingkat anak ranting dan itu semuanya milenial. Kita punya 3.290 pengurus yang itu sampai ke tingkat anak ranting, tingkat RW, dan mudah-mudahan itu menjadi bagian daripada jejaring yang bisa memenangkan kita. Dan dari 3.000-an itu 90%-nya itu milenial, karena kami diberitakan untuk merekrut ketua PAC saja itu maksimal usianya 30 tahun. Terima kasih. Ya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.